Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hebat, para pelatih. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara login ke LMS dan bagaimana cara menggunakan menu-menu yang ada di LMS. Untuk pertama kali, silakan Bapak Ibu buka Chrome atau Mozilla yang ada di laptop Bapak Ibu. Setelah dibuka, ditulis http ppkb.siagapendis. Di sini udah ada langsung, silakan klik http tersebut. Terus ada sini login Siagapendis, silakan klik login Siagapendisnya. Setelah itu kita muncul login. Bapak Ibu nanti akan mengisi nomor akun dan password yang telah diberi sebagai pelatih. Jadi Bapak Ibu masukkan nomor akun pelatih beserta passwordnya, langsung klik login. Nah, Bapak Ibu tampil seperti ini. Di sini di tampilan ini ada tulisan dashboard, kelas, modul, chat, klaim aktivitas, helpdesk, dan menu utama. Untuk pertama ini dan di bawah di sini Bapak Ibu bisa baca ada rekapitulasi, ada modul, kelas, resume, diskusi, tes, dan online. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat ketika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun pelatih yang telah diberi. Di dalam fitur ini ada di sini kelas. Setelah dashboard, di samping dashboard itu ada kelas, silakan Bapak Ibu nanti klik kelas. Nah, di sini tampil daftar kelas. Jadi inilah kelas yang akan kita bimbing, kita selama melatih peserta pelatih daerah nanti. Di sini kelas kita bisa dilihat nama kelas. Di sini sudah dibikin pedagogik 1. Kompetensinya juga tetap pedagogik 1. Jenjang mana? Jenjang SMP kah atau SD, nanti telah diberi masing-masing pelatih. Terus modulnya tetap sama, tanggal dimulainya, kapan tanggal selesainya, target pesertanya 40, jumlah peserta di sini ada 4. Nanti ketika kita klik jumlah peserta 4, kita nanti tahu nama-nama peserta kita. Seperti itu. Ketika kita klik di menu atau fitur kelas. Selanjutnya, kita klik di fitur modul atau modul. Kita klik di modul, tampil seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada modul pedagogik 1 untuk SD, SMP, SMA. Memang ditampilnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti cek lihat modul, klik tulisan lihat modul. Nah, terus di sini ada capaian pembelajaran dan di sini Bapak klik file modul. Bapak bisa, Ibu semua bisa melihat file materi yang bisa diunduh. Nah, jadi ketika kita klik file modul, ada file materi yang bisa kita unduh. Seperti itu Bapak Ibu di modul. Kita kembali lagi. Di samping modul ini, di sini ada menu kontrak belajar. Nah, jadi untuk kontrak belajar, Bapak Ibu bisa memberikan apa saja kontrak belajar, apa-apa saja yang akan kita jadikan sebagai acuan selama kita pelatihan. Jadi kita buat update kontak, kita klik update kontak, terus kita buat kontrak belajar yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa bikin kontrak belajar di sini berupa seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelatih daerah PPKB GPAI, kompetensi profesional 1 atau nanti pedagogik 2. Silakan unduh kontrak belajar berikut serta mengikutinya dengan baik. Nah, kalau di sini itu instruksinya berarti di sini bisa kita masukkan
File maksudnya, kontrak belajar yang berupa file kita masukkan, klik di choose, ini klik di choose file, nah nanti ukurannya tidak boleh melebihi ukuran file yang ada di sini nih, 500 KB. Jadi Bapak Ibu, silakan setelah membuat ini boleh, masukkan file, choose file, misalkan file itu apa-apa aja kontrak belajar yang telah kita buat, kita sepakati. Nah, jadi kita tulis di situ, terus, setelah kita masukkan file kita, kita bisa nanti melihatnya di sini, udah masuk nggak file kita, bisa kita lihat, klik, lihat. Nah, nanti di situ ada lihat file. Nah, ini misalnya kontrak belajar. Nah, seperti itu. Kalau udah kita masukkan file yang ada di situ yang tidak ukurannya tidak boleh lebih dari 500 KB. Terus tambah kontrak. Klik tambah kontrak. Nanti peserta-peserta bisa melihat kontrak belajar yang udah kita buat. Itu untuk kontrak belajar selanjutnya, menu yang di bawah kontrak belajar itu adalah tugas. Klik tugas. Dalam menu tugas, di sini kita bisa mengelola tugas yang akan kita berikan kepada peserta kita. Klik nanti di sini kelola. Nah, di sini sudah ada tugas-tugas yang diberikan. Ada tugas-tugas yang diberikan. Contohnya seperti sini, analisis SKL, capaian pembelajaran, kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga kalau seandainya kita mau menambah tugas, kita tinggal klik tambah tugas saja. Tambah tugas, Bapak Ibu bisa klik tambah tugas. Di sini Bapak Ibu pilih temanya apa. Yang telah diberikan oleh di dalam ini udah ada di sini tema, kita ambil aja satu temanya misalkan tentang program tahunan atau karakteristik peserta didik misalkan. Kita buat di situ tugas tambahnya, kita kasih instruksi. Nah, silakan menganalisis silahkan kita tulis silakan menganalisis karakter peserta didik kita didik di kelas 1 misalkan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu tulis, lalu kalau seandainya tidak ada instruksi seperti ini, Bapak mau langsung buat di filenya udah ada di laptop kita misalkan, Bapak tinggal choose file, masukkan file yang ada di laptop kita yang udah kita buat, terus kita simpan. Nah, jadi sebelum kita simpan, itu kan tadi tugas. Kita bisa membuat deadline tugasnya kapan tugas itu kita antar. Misalkan di sini tanggal 26, nih tanggal 26 bulan 7 2022, jam 21.30 Di sini kita tinggal buat deadline-nya, kapan kita tugas yang diantarkan. Terus kita simpan. Nah, nanti peserta pelatih yang kita latih itu dia tahu apa yang menjadi tugas mereka. Kalau seandainya Bapak Ibu semua tugasnya misalkan belum selesai, kita mau mengedit deadline-nya, kita boleh klik di bawah aksi ini ada kayak apa itu kayak pensil, silakan edit, tulisan edit. Nah, nanti kita edit deadline-nya. Nah, ini bisa kita ulang lagi kapan terakhir tugasnya diantarkan. Baru kita simpan lagi. Bapak Ibu semua, setelah kita mengetahui di fitur tugas, sekarang kita ini tugas tadi sudah selesai kita bahas, sekarang kita bahas tentang diskusi pelatih di bawah fitur tugas atau menu tugas. Di dalam diskusi tugas ini, kita sebagai pelatih bisa mengelola diskusi tugas kita, tinggal klik kelola. Nah, kita bisa mengelola di sini kita mau diskusi apa. Di sini sudah ada, ini contohnya, tetapi kalau seandainya kita ingin menambah diskusinya, kita tinggal klik tambah.
klik tambah diskusi, terus di sini kita buat temanya masalah apa. Misalkan temanya, diskusi tentang asesmen asesmen formatif formatif dan sumatif, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini dibuat waktunya mulainya kapan, tinggal klik, tinggal kita cari waktunya kapan, tanggal, jamnya, ini ada jamnya, terus waktu selesainya kapan, diskusi itu. Caranya sama dengan mulai dan selesai, sama tanggalnya, jamnya, kapan. Setelah kita isi deadline dan sampai selesai, deadline mulainya dan sampai selesainya, kita diisi instruksi di sini. Apa yang mau kita diskusikan? Nah, tadi temanya asesmen formatif dan sumatif. Nah, kapan, misalkan kita tulis kapan asesmen formatif, formatif atau dan sumatif kita berikan. Seperti itu, misalnya kita diskusi tentang kapan asesmen formatif dan sumatif ini kita berikan. Nah, setelah kita tulis instruksinya, boleh juga kita seperti biasa boleh kita pakai file. Kalau seandainya instruksinya kita berupa file, kita tinggal choose file, ambil file di laptop kita masukkan, terus kita nanti kita simpan. Tapi sebelum disimpan, Bapak Ibu, ini kita boleh diisi. Ini ada video YouTube, misalkan pakai itu silakan masuk, atau Vicon, pakai Vicon nggak? Misalkan seperti itu, ini tidak, atau iya, kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Tinggal kita pilih seperti itu aja. Baru kita simpan. Nah, jadi setelah kita simpan, nanti peserta kita nanti bisa melihat diskusi apa yang mau disampaikan, apa yang mau kita diskusikan, temanya apa. Nah, itu bisa peserta melihat di LMS peserta. Setelah diskusi pelatih, di sini ada diskusi Vicon namanya. Jadi di bawah diskusi pelatih itu ada diskusi Vicon, yaitu kita akan diskusi melalui video conference ya, Bapak Ibu semua. Di sini udah ada moderasi beragama. Tetapi kalau seandainya kita mau misalkan menambah, ini sudah, kita nanti menambah lagi. Tinggal klik tambah materi LMS. Klik tambah, lalu kita isi di sini kelasnya. Yang pertama materinya apa? Misalkan materinya asesmen diagnostis, misalkan. Terus pilih kelas, kelas apa yang kita ampu, apa yang kita latih, pedagogik 1 kan, nanti di situ udah ada sendiri. Pedagogik 1 kalau di sini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, pilih modul. Modulnya tetap pedagogik 1 juga karena kita kelas pedagogik 1. Tanggal udah kita buat kapan, tinggal diisi. Ini tanggal tanggal 26 bulan 7 2022. Jam mulainya kapan? Bisa kita isi di sini. Sini udah ada, tinggal kita isi. Terus jam selesainya kapan? Tinggal kita isi, klik kita maunya jam berapa. Terus jangan lupa jenis provider yang kita pakai. Di sini ada tiga jenis, ada Jitsi, Zoom, kita tinggal pilih aja. Kalau seandainya kita mau Zoom Meet ya Zoom Meet, Google Meet ya Google Meet, seperti itu. Setelah kita isi, baru kita simpan. Nanti para peserta bisa melihat masuk dia ke Google Meet pada saat waktu yang telah kita tentukan. Dan di sini pelatih bisa input nilai selama Google Meet itu bagaimana menilai peserta itu bisa di sini, input nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di bawah diskusi Vicon itu ada tugas remedial. Tugas remedial di sini ini sebenarnya jarang sih dipakai, tetapi kalau seandainya memang itu dibutuhkan ya kita silakan saja. Misalkan para peserta yang belum tuntas seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau tambah tugas remedial ya klik aja tambah tugas remedial. Terus apa yang mau pilih modul apa. Modul publik 1 diisi, ini tetap diisi, pilih kelasnya, akan pedagogik 1,
nanti tugasnya apa. Misalkan remedialnya apa? Tentang silakan resume tentang asesmen sumatif, misalkan seperti itu. Bapak Ibu itu buat, ini pilih kelas, berarti pilih kelas, kelasnya belum ditentukan. Nah, terus kita buat tugas remedial. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa kita peserta melihatnya. Sedangkan yang merah ini materi tambahan review pretest ini, materi tambahan ini juga kalau memang dibutuhkan materi tambahan ya kita tinggal nambah materi tambahan. Kalau tidak ya tidak. Seperti itu aja. Kalau tambah ya tambah, klik tambah materi tambahan. Kalau seandainya diperlukan. Kalau memang tidak diperlukan ya sudah tidak usah. Ini modulnya apa, kontennya apa, judulnya apa, seperti itu. Seperti biasa, kita tinggal mengisi, tinggal menyimpan atau kita choose file, file apa yang mau kita tambahkan. Udah ada di laptop kita, silakan di choose file, masuk dan disimpan. Itu Bapak Ibu. Setelah itu fitur yang terakhir yang dibawa di sini adalah review pretest. Jadi kita bisa sebagai pelatih melihat pretest para peserta kita. Nah, pretest dia diskusi, klik aja. Nanti kita bisa melihat melihat mana soal-soal yang bagi peserta kita tadi kita bisa melihatnya. Begitu Bapak Ibu yang untuk review pretest. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat lagi di atas setelah tadi kita udah ya kita kembali ke dashboard dulu. Di sini kelas udah, modul sudah. Nah, sekarang di sini ada chat klaim aktivitas. Kalau chat di sini gunanya itu bisa kita chat dengan peserta yang kita latih. Ini para pelatih dan peserta bisa chat tentang materi atau apa yang diperlukan bisa chat di sini. Kita klik peserta yang mau kita chat, ya klik aja seperti itu. Tulis seperti biasa kita chatting. Terus di klaim aktivitas dan untuk sama helpdesk ini, udah menu ini sangat jarang digunakan. Tapi kalau memang diperlukan ya silakan saja tinggal klik nanti apa tambahannya, aktivitas tambahnya apa. Helpdesk juga bantuan gitu, apa yang nggak ngerti, yang tidak mengerti, silakan nanti boleh bertanya. Seperti itu aja Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam tutorial singkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham nanti menggunakan LMS dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam LMS tersebut. Saja bila taufiq hidayah, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.